Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, kajian kali ini bagaimana menghadapi hidup dan kehidupan ini dengan selalu tersenyum. Allah mengingatkan dalam surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat ini menjelaskan kehidupan ini sebenarnya sangat menggoda untuk bermain-main, la'ibun walahwun, bersendaguro yang melalikan. Orang-orang tergiur mengejar kesenangan padahal sifatnya sementara. Bermegah-megahan melalikan dirinya. Sudah punya rumah satu, pingin dua, dibangun lebih megah lagi, sibuk, tidak terasa. Tiba-tiba usia sudah senja. Inilah yang hendaknya kita sikapi. Atau terjadinya berbagai kesulitan, berbagai hal-hal yang menggoda dirinya, terperosok, terpuruk menurut orang lain. Kemudian dia putus asa. Padahal itu semuanya adalah sifatnya sementara. Maka hadapilah dengan senyum. Bagaimana cara menghadapi supaya selalu tersenyum? Yang pertama, jadilah kita orang asing atau seorang musafir. Apa yang terfikir ketika orang lagi bepergian? Hatinya selalu senang. Senang akan menuju ke suatu tempat yang diimpikan. Kemudian di dalam perjalanan hati-hati dan membawa bekal secukupnya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau seperti orang asing atau seorang musafir. Sehingga di dalam perjalanannya tidak ada yang harus kita kejar-kejar perbekalan yang banyak. Tapi kita lebih mempraktiskan diri, meringankan diri, supaya tidak direpotkan menuju tujuan-tujuan yang dicita-citakan. Sehingga kita tidak tergoda, tidak terpesona, kita terhambat di dalam waktu-waktu menuju tujuan kita. Kemudian yang kedua, selalu tersenyum apa yang dilihat. Tidak harus dimiliki. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya fatazzaqu anfusuhum wa hum kafirun. Ini ada di dalam ayat Taubat. Jangan kita tercengang terhadap apa yang kita dilihat. Kita fokus pada tujuan kita. Tujuan kita menuju idaman, tempat idaman. Sehingga apa yang kita lihat yang sifatnya menakjubkan bukan membuat kita iri, membuat kita senang. Melihat orang-orang yang sukses kita ikut senang. Membuat orang-orang yang memiliki posisi kedudukannya dia ikut senang. Bahkan kita doakan mereka. Mudah-mudahan hartanya bermanfaat. Mudah-mudahan jabatan yang dimiliki juga mendatangkan manfaat untuk banyak orang. Ini yang hendaknya di dalam diri kita. Wala tamudanna aynaka ila ma mata'na bi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan mereka. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Bukan kita menjadikan kita ingin iri, ingin dengki, tidak. Tapi kita justru ikut prihatin, ikut mengambil pelajaran, bahkan ikut mendoakan. Ketika mereka tidak berdaya dengan kesuksesan dunia, harta yang dimiliki, jabatan yang didapatkan, ternyata tidak mendekatkan dia kepada Tuhannya, bahkan menjauhkan dia. Kita ikut prihatin. Maka kita lihat semuanya dengan selalu tersenyum. Sehingga ini memberikan motivasi, sehingga kita akan fokus pada tujuan kita. Yang ketiga, hendaknya kita selalu bersyukur. Yakin. Semua yang menjadi takdir kita, semua yang kita dapatkan, sudah diperhitungkan Allah. Ini yang terbaik.
Sehingga perasaan kita merasa ikhlas, merasa sabar, merasa tawakal. Yakin bahwa ini yang terbaik. Beban yang dibebankan, yang diberikan kepada kita, ini akan memudahkan kita untuk beribadah. Sebab belum tentu ketika kita diberikan kelimpahan-kelimpahan harta seperti orang lain, padahal kita tidak mampu untuk menanganinya, kita akan sibuk untuk urusan-urusan harta dan melalaikan akhirat. Kemudian kita selalu menyadari, inilah kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Wujud rasa syukur adalah memanfaatkan semua yang Allah berikan kepada kita untuk lebih dekat, untuk mendatangkan amal-amal soleh yang lebih banyak. Sehingga kita punya semangat sesuai dengan kemampuan yang ada. Maka ketika kita melakukan satu kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan, kita akan selalu bertobat, minta ampun kepada Allah. Dan kita harus menyadari bahwa setiap manusia makanul khoto wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Ini diperdomani sehingga kita selalu istighfar terus, minta ampun ya Allah. Mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Ada hal-hal yang kita terjang di dalam nilai-nilai yang salah. Ini kita beristighfar terus. Istighfar, astagfirullah, kita yakin, astagfirullah. Kemudian kita lengkapi perbekalan kita, ilmu kita, sehingga kita akan lebih baik yang terbaik. Dan yang terakhir adalah jadikan semua rezeki Allah sebagai ladang ibadah. Semua rezeki dijadikan ladang ibadah. Dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri, termasuk anak istri. Kita bangga, kita bahagia, kita persiapkan mereka untuk menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertaat. Ini kita arahkan sehingga mereka menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang terhindar dari api neraka. Dan kemudian kita semua kemampuan untuk beribadah kita maksimalkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini ada di dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Maksimalkan rezeki yang ada. Kalau memang kita dilimpahkan rezeki yang banyak, maksimalkan. Ketika kita diberikan rezeki yang sedikit, kita menyesuaikan, tapi maksimalkan kemauan yang kuat sesuai dengan kemampuan kita. Dan untuk lebih memotivasi, sebagaimana ayat tadi, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Orang-orang yang sudah di dalam alam kubur, dia pingin waktu sedikit saja untuk berbuat baik. Maka ini dijadikan motivasi kita. Mumpung kita masih hidup, maksimalkan. Mumpung masih kita hidup, kita semangat untuk mengejar ampunan-ampunan Allah, mengejar pahala-pahala Allah, sehingga kehidupan ini menjadikan ladang ibadah. Maka kita hidup ini akan merasa terasa enak, terasa senang. Seakan-akan kita di dalam situasi yang menyenangkan. Semua tidak lepas daripada rezeki-rezeki Allah, kasih sayang Allah, sehingga itu bisa kita rasakan. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.